البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan baca ayat yang ke 244 dari surat Al-Baqarah mengenai perintah berjihad melawan orang kufar ketika mereka benar-benar ingin merusak dan menghancurkan atau memerangi kaum muslimin. Adapun dalam keadaan damai, tidak ada peperangan dan semisalnya, tidak diperkenankan bagi kaum muslimin untuk membuat kerusuhan, keonaran, atau yang dikenal dengan bunuh diri agar mereka mati dan semisalnya, itu semuanya tidak diperkenankan. Sebagaimana banyak dalil yang menunjukkan tentang haramnya bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah perkara yang diharamkan baik dalam peperangan maupun di tempat yang lain. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-244. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'alim." Dan perangilah wahai segenap kaum muslimin, orang-orang kufar di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang itu berjihad, perang misalkan ya, tujuannya agar dijuluki dengan pemberani atau ingin mencari barakallahu fikum semata-mata ghanimah, harta rampasan perang, atau dengan tujuan-tujuan yang lain, itu tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya seseorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya wa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk mewujudkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah, agar menjadi kalimat yang tertinggi, barakallahu fikum, fa huwa fisabilillah, maka dia dikatakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berperang agar dibilang pemberani, agar dibilang barakallahu fikum syuja' dan semisalnya, atau ingin mencari semata-mata harta rampasan perang, ghanimah dan semisalnya, itu tidak jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan peperangan itu tujuannya adalah apa? Agar terwujudkan dan semakin menang dan unggul agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terwujudkan fitnah. Fitnah di situ maknanya adalah apa? Kesyirikan. Dan agar menjadi agama itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini murni, barakallahu fikum, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berhala-berhala atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilu fi sabilillah," dan berperanglah kalian wahai segenap kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha samii'un 'alim, bahwasanya Allah taala zat yang Maha mendengar dan mengetahui. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa qatilu ayyuhal muslimuna, dan berperanglah atau perangilah wahai segenap kaum muslimin al-kuffara, orang-orang kufar, linusrati dinillah, dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan seseorang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu kunci pertolongan. Jadi kalau orang itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dapatnya sebaliknya, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Muhammad itu ya. Surat Muhammad, barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum.
Wa yutsabbit aqdamakum, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Allah maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong syariat Allah Subhanahu wa taala, yang surkum, niscaya Allah taala akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan pendirian kalian. Nah, masyaallah. Jadi, nah barakallahu fikum, sababun min asbabin nasr, salah satu sebab daripada sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan adalah apa? Adalah nusratu dinillah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena pertolongan murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali munculnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha sami'un li aqwalikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian. Alimun biniyatikum, dan zat yang maha mengetahui niat-niat kalian, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Karena inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati manusia yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan-amalan manusia yang dilihat Allah taala, bukan semata-mata harta atau bentuk postur tubuhnya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang sering terulang-ulang, ya, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat badan-badan kalian atau postur tubuh kalian, tidak pula melihat harta-harta kalian. Namun yang Allah taala lihat adalah amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu ayat yang ke-245 mengenai orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan harta yang diinfakkan tersebut lebih daripada yang sebelumnya. Dalam artian Allah Ta'ala akan balas dengan yang berlipat-lipat. Akan balas dengan yang berlipat-lipat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Ayat yang ke-245 ini dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyatakan siapa orang yang mau meminjamkan. Di sini maksudnya adalah orang yang mau menginfakkan, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala hartanya dengan infak yang baik. Tapi ingat, ketika berinfak pun tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena infak sedikit banyak itu sebenarnya enggak pengaruh. Pengaruh itu niatnya itu. Kalau dia infaknya banyak tapi niatnya agar dipuji manusia, batal. Maksudnya batal itu hancur amalan tadi itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia infaknya sedikit misalkan, ya, barakallahu fikum, tapi karena niatnya itu benar mengharapkan wajah Allah taala, justru itu yang terbaik. Paham ya? Lebih baik lagi kalau infaknya banyak dan ikhlas. Paham ya? Itu pahalanya lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Karena disebutkan dalam ungkapan sebagian para ulama, barakallahu fikum, bahwasanya betapa banyak terkadang ada amalan yang barakallahu fikum besar tapi diperkecil oleh niatnya. Maksudnya amalannya besar tapi hasilnya kecil itu gara-gara niatnya. Paham ya? Dan betapa banyak amalan yang sebenarnya kecil sedikit tapi besar disebabkan karena niatnya tadi. Maksudnya imbalannya besar itu, ya, pahalanya besar karena niat ini yang sangat berpengaruh. Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Kita lihat di sini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan infak yang baik, yang bagus, dan mengharapkan wajahnya, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuk dia dengan berlipat-lipat yang sangat banyak sekali. Jangan khawatir. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan Allah lah zat yang yang yaqbidu, yang akan menggenggam ruh-ruh manusia, wa yabsutu, dan akan membentangkannya, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Barakallahu fikum. Itu semuanya barakallahu fikum hafizakumullah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam dan juga mengambil serta membentangkan rezeki dan nikmatnya kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah, man dzalladzi yunfiqu fi sabilillahi infaqan hasanan ihtisaban lil ajri. Ini kan maknanya,
Siapakah orang yang dia mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala infak yang bagus, baik, kemudian mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya, fayudha'ifahu, niscaya Allah taala akan melipat gandakan untuknya ad'afan katsirah, yaitu berlipat-lipat yang sangat banyak sekali. Naam, la tuhsa minas sawabi, yang tidak bisa dihitung-hitung berupa ganjaran atau pahala, wa husnul jaza, dan juga balasan yang paling baik, enggak bisa dihitung-hitung. Jadi banyak sekali ya. Na'am, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Na'am. Dan menginfakkan itu tidak harus selamanya infak itu berupa harta. Paham ya? Na'am, tidak selamanya infak itu berupa harta. Terkadang saudaranya menginfakkan ilmunya kepada saudaranya yang lain. Na'am, mensedekahkan ilmunya kepada saudaranya yang lain. Itu termasuk juga ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik itu sedekah. Jadi jangan bayangannya, wah enggak punya uang enggak bisa infak, enggak bisa sedekah, itu enggak tepat ya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan berinfak, bersedekah, dan yang semisalnya itu tidak selama-lamanya harus uang. Bisa. Nah, barakallahu fikum, ilmu yang dia miliki diajarkan, bisa pula barang-barang yang lain. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian berikutnya kata al-mufassirun, wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang menggenggam dan juga membentangkan. Fa anfiqu wa la tubalu, maka infakkanlah dan jangan kalian barakallahu fikum memperdulikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seseorang itu boleh menyimpan hartanya, emas, perak dan semisalnya, tapi ketika sudah mencapai batasan dia harus mengeluarkan zakatnya, dizakatkan. Kalau tidak nanti dapat kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Fabashshirhum ini kan kabar gembira. Artinya, barakallahu fikum, orang-orang yang mereka itu menyimpan emas dan perak, nyimpannya maksudnya ya menimbun gitu ya. Menimbun harta emas dan perak dan misalnya, tapi tidak mau menginfakkan, tidak mau menzakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya, maksudnya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, mungkin nisab atau haul, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Wal iyadzu billah. Nah, barakallahu fikum. Jadi semuanya ternyata ada haknya ya. Jadi letakkan hak itu pada yang sesuai. Fa inna fa'ati likulli haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Jadi hak harta ya ditunaikan ketika sudah saatnya zakat, zakatkan kalau memang sudah terpenuhi syaratnya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, fa innahu huwar razzaq. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ar-razzaq, zat yang senantiasa memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nah, barakallahu fikum. Rezeki dari atas langit ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Na'am wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada apa saja yang hidup di muka bumi ini, yang melata atau yang berjalan, semuanya. Tidak ada yang yang menanggung rezekinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah taala yang menanggung semua rezekinya. Kita lihat sini. Yudayyiqu 'ala man yasha'u min ibadihi fi rizq. Allah taala mempersempit bagi siapa yang telah kehendaki rezekinya dari kalangan hamba-hambanya, wa yuwassi'uhu 'ala akharin. Dan Allah taala terkadang meluaskan, memberikan keluasan rezeki kepada yang lainnya. Bahkan orang kufar aja ya, orang kafir, itu terkadang kalau kita saksikan yang orang kaya banyak enggak? Banyak. Banyak sekali, hartanya berlimpah-limpah. Namun perlu diperhatikan, kekayaan yang dimiliki atau yang Allah taala berikan kepada orang kufar dalam keadaan mereka terus berbuat kemaksiatan, berbuat perkara yang haram, itu namanya apa? Istidraj. Namanya apa? Istidraj. Cuman penguluran aja. Paham ya? Diulur-ulur biar dia itu dan biar mereka senang-senang dunia, tapi ujung-ujungnya di akhirat kan mendapatkan apa? Mendapatkan neraka jahanam, bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Namanya istidraj ya. Katanya orang bermaksiat, orang yang melakukan haram itu dibenci, tapi kok lancar-lancar aja ya rezekinya.
Kok tetap kaya saja ya? Rumahnya mega besar, orang kafir, orang kafir padahal. Kita katakan itu namanya istidraj. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, sungguh kami akan barakallahu fikum mengulur-ulur untuk mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahuinya. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Wassalamualaikum. Nah, kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Yuwasi'uhu ala akharin lahul hikmatul balighatu fi dzalik. Semua itu ada hikmah yang sangat mulia dan besar. Dalam rezeki dan juga nikmat yang Allah Taala berikan kepada hambanya. Wa ilaihi wahdahu turja'una ba'dal maut. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dikembalikan semuanya setelah kematian. Jadi semua setelah mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan, kemudian dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang mengingkari hari kebangkitan melainkan terjatuh dalam kekufuran. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh telah berkata atau menyangka orang-orang kufar bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Bayangkan, tidak akan dibangkitkan lagi, sudah mati, sudah gitu aja. Enggak dibangkitkan lagi. Tapi dibantah Allah Subhanahu wa taala apa? Barakallahu fikum, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian lakukan atau kalian kerjakan di dunia. Allahul musta'an. Fayujazikum ala a'malikum, yang nantinya setelah dibangkitkan, dikumpulkan, dipertemukan, Allah Subhanahu wa taala akan balasi kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Cukup sekian dan sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keluasan rezeki kepada kita semuanya sehingga kita bisa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Al-Qur'an was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.